Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andita Kusumawardani Firdianto dengan NIM F1C221040. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari. Di mana untuk memahaminya, kita pertama-tama perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan integral. Integral sendiri adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral dan inversnya yakni diferensiasi adalah operasi utama dalam kalkulus. Integral dikembangkan menyusul dikembangkannya masalah dalam diferensiasi, yaitu matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensiasi. Integral sendiri terbagi menjadi dua, yakni integral tak tentu dan juga integral tentu. Integral tentu merupakan bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi, di mana dapat dituliskan sebagai berikut, yakni integral f aksen x dx sama dengan fx ditambah c, dengan c adalah konstanta integrasi. Sedangkan integral tentu merupakan integral jika hasil integrasinya berupa nilai tertentu, yang dapat dituliskan sebagai berikut, yakni integral berbatas atas x sama dengan b dan berbatas bawah x sama dengan a, f aksen x dx sama dengan integral berbatas atas b berbatas bawah a, f aksen x dx sama dengan fx integral berbatas atas b berbatas bawah a sama dengan fb dikurang fa. Penerapan integral. Integral bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan, salah satunya pada bidang matematika, yakni untuk menghitung luas dan volume, pada bidang ekonomi, yakni untuk menghitung biaya rata-rata dan biaya marginal, pada bidang fisika, yakni untuk menghitung suatu usaha. Arsitek juga menggunakan matematika sebagai salah satu ilmu untuk merancang bangunan menggunakan metode perhitungan matematika, yang salah satunya adalah integral itu sendiri. Aplikasi integral menghitung luas daerah dapat ditulis dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yakni L sama dengan integral berbatas atas B berbatas bawah A fx dx, atau L sama dengan min integral berbatas atas B berbatas bawah A fx dx. Dengan contoh sebagai berikut, yakni jika ada sebuah bidang tanah yang akan dihitung luasnya untuk dibangun bangunan yang dibatasi oleh bangunan lain. Dengan kata lain, suatu bidang datar yang dibatasi oleh garis di mana garis tersebut adalah Y sama dengan 4X ditambah 4, di mana X sama dengan 3 dan X sama dengan 5. Kemudian masukkanlah angka-angka di atas ke dalam rumus sehingga didapatkanlah perhitungannya sebagai berikut, di mana hasil perhitungan rumus tersebut didapatkanlah hasil yakni 40 satuan luas, sehingga hasil dari luas tanah tersebut adalah 40 satuan luas. Dengan begitu, luas tanah tersebut dapat diketahui oleh para arsitek dan memudahkan mereka dalam membangun bangunan di atas tanah tersebut. Aplikasi integral dalam menghitung volume dapat dituliskan menggunakan rumus berikut, yakni V sama dengan V integral berbatas atas B berbatas bawah A x kuadrat dx, atau V sama dengan V integral berbatas atas B berbatas bawah A fy kuadrat dy. Dengan contoh sebagai berikut. Kita diharuskan mencari volume kubah Taj Mahal di India yang daerahnya dibatasi oleh fungsi fx sama dengan 5x kuadrat dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 pada sumbu x yang diputar 360 derajat terhadap sumbu x. Berdasarkan rumus yang ada, maka kita dapat mengetahuinya. Didapatkanlah V sama dengan V integral berbatas atas B berbatas bawah A x kuadrat sama dengan dx. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, di mana V sama dengan integral berbatas atas 3 berbatas bawah 0 dikali 5 dikurang x kuadrat dx, di mana hasil perhitungan akhir di sini didapatkanlah 168 per 5V. Aplikasi integral pada bidang ekonomi. Penerapan turunan parsial dalam bidang ekonomi antara lain digunakan untuk menghitung fungsi produksi, konsep elastisitas, angka pengganda, optimisasi tanpa kendala, dan optimisasi dengan kendala. Pada bidang ekonomi, biaya marginal yaitu dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total.
Bisa ditulis biaya marginal sama dengan biaya total. Para matematikawan mengenal biaya marginal atau DC per DX sebagai turunan C terhadap X. Dengan demikian dapat didefinisikan harga marginal sebagai DR per DX, pendapatan marginal sebagai DR per DX, dan keuntungan marginal sebagai DP per DX. Penerapan integral dalam menghitung biaya rata-rata dan biaya marginal suatu perusahaan. Sebagai contoh adalah sebuah perusahaan mempunyai biaya 3.200 ditambah 3,25 X dikurang 0,003 X kuadrat dengan jumlah persatuan X sama dengan 1000. Tentukanlah biaya rata-rata dan biaya marginal. Dimana untuk menyelesaikannya dilakukan langkah-langkah tersebut. Biaya rata-rata sama dengan CX per X. Masukkanlah nilai yang ada di atas sehingga didapatkan 3.200 ditambah 3,25 X dikurang 0,0003 X kuadrat per X sama dengan 3.200 ditambah 3,25. Masukkan nilai X yang ada yakni 1000 dikurang 0,0003 dikali 1000 dipangkat 2 per 1000. Didapatkanlah hasil akhirnya yakni 6,15. Maka biaya rata-rata persatuan yaitu 6,15 dikali 1000 sehingga didapatkanlah Rp6.150. Sedangkan untuk biaya marginal sendiri digunakan perhitungan yakni DC per DX sama dengan 3,25 dikurang 0,0006 X. Masukkanlah nilai X di atas sehingga didapatkan 3,25 dikurang 0,0006 dikali 1000 sehingga didapatkanlah hasilnya 2,65. Maka biaya marginal yang didapat adalah 2,65 dikali 1000 sama dengan Rp2.650 pada X sama dengan 1000. Penerapan integral dalam menghitung volume bawang bombay. Jika bawang bombay dipotong menjadi dua bagian, kita akan melihat potongan dalamnya yang berbentuk cincin. Maka kita akan menghitungnya menggunakan metode cincin dengan memakai rumus delta AV sama dengan N dikali R2 kurang 2 dikali H. Misalkan volume bawang bombay yang daerahnya dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Maka didapatkanlah penyelesaiannya sebagai berikut, di mana hasil akhir yang didapat adalah 64/15 V. Aplikasi integral pada bidang fisika. Pada bidang fisika, integral dapat digunakan untuk mencari usaha yang terjadi pada suatu benda dari posisi X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B. Yang dapat dituliskan sebagai W sama dengan integral berbatas atas kan B dan berbatas bawah A fx dx. Sebagai contoh adalah suatu pegas memiliki panjang awal sebesar 0,4 meter. Untuk menambah panjang menjadi 0,05 meter, memerlukan gaya sebesar 10 Newton. Tentukanlah besar usaha yang diperlukan untuk membuat panjang pegas dari alami menjadi 0,5 meter. Diketahuinya adalah A sama dengan 0, B sama dengan 0,5 dikurang 0,4, didapatkanlah 0,1, dan F-nya adalah 10 Newton, serta delta X yakni 0,05. Penyelesaian dapat kita untuk menghitungnya dapat kita gunakan rumus sebagai berikut, yakni F sama dengan K dikali delta X. Masukkan nilai-nilai yang ada di atas tadi sehingga didapatkanlah K sama dengan 200. Kemudian dilanjutkan dengan menerapkan rumus yang ada sebelumnya, di mana W sama dengan integral berbatas atas 0,1 dan berbatas bawah 0 Kx dx. Masukkan nilainya sama dengan integral berbatas atas 0,1 berbatas bawah 0 200 x dx. Sehingga didapatkanlah hasil akhirnya yakni 1. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengaplikasian integral dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.